Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat datang, selamat beribadah di GKJW Jemaat Malang pada sore hari ini. Untuk warga tamu atau yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kiranya kehadiran Bapak Ibu sekalian membawa berkat bagi kita semua, dan peribadatan pada sore hari ini juga akan membawa berkat bagi kita semua. Amin. Ada beberapa ralat dan penekanan di warta jemaat yang perlu kami sampaikan. Sebenarnya sudah ada di warta jemaat, bisa dipersani sendiri, yaitu tentang ibadah perjamuan kudus ekumene. Ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, dilaksanakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 7 pagi dan pukul 17 sore seperti hari ini. Cawisan bagi warga jemaat termasuk pemuda ini dilaksanakan dalam ibadah keluarga atau patuen mulai tanggal 27, 28, 30 September di kelompok masing-masing. Kemudian ada berita kedua, ini baptisan anak yang kedua, ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 di ibadah pukul 7 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan menyerahkan putra-putrinya untuk dibaptis dapat mendaftarkan ke kantor sekretariat gereja dengan membawa persyaratan yang tercantum di warta jemaat. Kemudian ada berita dari Komusger, ini mengundang warga Jemaat GKJW Malang untuk berpartisipasi dalam lomba menyanyi solo akapela lagu rohani, ini tanpa iringan musik. Ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang Markus GKJW Jemaat Malang. Kemudian kategori yang dilombakan, kategorinya ini ada untuk sekolah minggu, jenjang balita, pratama, dan madya, kemudian remaja, pemuda, dan warga dewasa. Kemudian partitur dan MP3 untuk persiapan lomba disediakan oleh panitia. Bisa mengontak Mas Andre di 0811 899 7769. Pendaftaran terakhir hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Kemudian ada ralat untuk ibadah keluarga atau patuen di kelompok 4. Di warta tertulis dilaksanakan di kediaman Ibu Sri Lestari Mulyadi, itu yang betul Ibu Sri Wilujeng Setyo. Alamatnya Jalan Rukem, jadi menyeberang saja. Kemudian pelayan di situ ditulis Bapak Pendeta Emeritus Sumardiono. Ralat yang melayani adalah Bapak saya sendiri, Pak Happy. Baik Bapak Ibu, kemudian hanya itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya ibadah pada sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Rudi Sewoyo STH. Untuk itu mari kita sambut ibadah kita pada sore hari ini. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 1. Haleluya, pujilah. Kita kenal Allah yang hidup.
yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang bertakhta di kerajaan surga. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah selalu hadir dalam kehidupan saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada minggu ini adalah jalanilah kehidupan di dalam terang firman Allah. Menjalankan firman adalah ukuran bagaimana seharusnya orang percaya hidup di hadapan Tuhan dan bagi sesamanya. Sedangkan tema khotbah pada saat ini adalah jangan takut menjadi kaya. Kita landasi dari Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang demikian firman-Nya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Mari kita sambut tema liturgis dan tema ibadah pada saat ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 57 ayat 1, 2, dan 3. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun kita ini adalah orang percaya, bahkan kita sering dipanggil anak-anak Allah, tetap saja kita manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Seperti pengakuan Rasul Paulus yang tertulis dalam Roma 7 ayat 18 sampai dengan 20 yang demikian bunyinya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Berdasarkan hal ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita hadir di hadapan Tuhan dengan menyerahkan segala kekurangan dan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu siapa diri kami. Tak ada sedikit pun yang patut kami banggakan di hadapan-Mu. Karena kami ini hanyalah debu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Meskipun kami berulang-ulang, bahkan beribu-ribu kali mendengar kehendak dan firman-Mu, supaya kami hidup saling mencintai, saling mengasihi, tapi seringkali kami juga gagal menjalankannya. Baik mengasihi keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, sesama kami, bahkan mengasihi Tuhan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, di hari Sabat-Mu ini, dengan hati yang penuh dengan kehancuran, kami hadir di hadapan-Mu, menyerahkan segala kekurangan dan dosa kami. Kami mohon Engkau mendengar, Engkau yang mengasihi dan mengampuni kami. Karena hanya melalui pengampunan-Mu itulah Tuhan, kami selalu diperbaharui dan dikuatkan untuk hidup selaku orang percaya di hadapan-Mu. Kami yakin Engkau mendengarnya, dan kami yakin Engkau mengampuni kami hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib dan menebus kita dari hukuman karena dosa kita. Seperti yang tertulis di Ibrani 9 ayat yang ke-15, yang demikian firman-Nya. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikian berita anugerah bagi kita semuanya. Ibrani 9 ayat yang ke-15.
Kita sambut dengan memuji dari pelengkap Kidung Jemaat 45 ayat 2 dan 6. Tuhan Allah, janganlah. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Allah Bapa Surgawi yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih atas karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami sampai pada saat ini. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kami undang Engkau hadir di sini. Urapilah kami yang tidak ada apa-apanya ini dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Urapi juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Emeritus Rudi Sewoyo, yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang akan disampaikannya semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 53, bait yang pertama. Bacaan kita yang pertama diambil dari Perjanjian Lama, kitab Amos 8 ayat yang keempat sampai yang ke-7.
peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya, dari terbit sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi dan penuh dengan kemuliaan, dan siapa seperti Tuhan Allah kita, yang merendahkan diri untuk melihat langit dan bumi. Dia angkat yang miskin dan hina, penuh sukacita. Haleluya. Bacaan yang kedua diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan ketentraman dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Injil akan kita baca dari Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 13. Jemaat dipersilahkan berdiri.
Demikian firman-Nya. Dan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menapung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain. Sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, harus kita akui teks yang kita baca, khususnya Injil Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 13 tadi, bukan teks yang mudah. Karena di sana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pertanyakan.
Salah satunya adalah mengapa bendahara yang tidak jujur itu dijadikan sebuah model untuk mencapai sebuah tujuan. Apakah ini berarti kita boleh menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu? Ini salah satu pertanyaan. Masih banyak pertanyaan. Tapi biarlah pertanyaan ini kita simpan lebih dahulu. Tapi yang jelas Bapak Ibu secara global, teks ini berbicara masalah harta benda. Teks ini berbicara masalah kekayaan. Dan ini sebenarnya sangat penting bagi kita semua. Karena dalam perjalanan sejarah gereja, banyak sekali orang salah tafsir tentang kekayaan ini. Sehingga ada aliran-aliran yang memang anti kekayaan. Mereka hidup miskin, bahkan mereka hidup menyendiri. Karena bagi mereka harta itu jahat, dunia itu jahat, kekuasaan itu jahat. Bukankah Tuhan pernah berfirman, kumpulkanlah, jangan engkau mengumpulkan harta di dunia ini. Karena di dunia ini banyak ngengat dan pencuri. Tapi kumpulkanlah harta di surga. Karena di sana tidak ada ngengat dan tidak ada pencuri. Bahkan Bapak Ibu, Tuhan juga pernah mengajar kepada murid-muridnya. Dan kita semua tahu. Mengajar tentang orang kaya. Katanya orang kaya itu sangat susah masuk kerajaan surga. Diumpamakan seperti onta yang masuk lubang jarum. Ontanya gede, lubang jarumnya kecil. Suatu yang mustahil. Bahkan Bapak Ibu, ya ayat-ayat bacaan nanti minggu depan, kebetulan saya sudah baca karena hari ini sebetulnya saya jadi penggajul. Karena sebetulnya Bu Fanti yang khotbah, saya minggu depan. Itu berbicara juga tentang orang kaya. Dia hidup berkelimang kenikmatan, makanannya mewah-mewah, tidurnya hangat. Sementara di depan rumahnya ada orang miskin, pengemis yang namanya Lazarus. Makanya seadanya sisa-sisa dari orang kaya tersebut. Dan ketika mereka meninggal, yang masuk surga justru bukan orang kaya, tapi orang miskin itu, Lazarus itu. Sehingga dalam titik inilah banyak orang menafsir salah tentang harta kekayaan. Lebih-lebih dalam teks kita tadi, kita dihadapkan pada dua pilihan. Mamon atau Allah, kan begitu tadi. Harta atau Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita disuruh memilih Tuhan atau harta, sebenarnya ya susah. Siapa dalam hidupnya berani mengatakan, aku pilih Tuhan, harta? Tidak. Susah. Karena dalam kenyataannya kita juga butuh dua-duanya. Kita butuh Tuhan, kita juga butuh harta benda. Kita makan ya perlu uang. Kita berpakaian ya perlu uang. Kita parkir ya perlu uang. Bahkan di terminal kalau kita ke toilet ya perlu. Semua, bahkan semua aktivitas kita itu perlu uang.
Jadi Bapak Ibu, suatu kebodohan dan hanya kekonyolan jika kita mengatakan, aku tidak perlu harta benda. Aku perlu harta benda, tapi aku juga perlu Tuhan. Di sini sebenarnya bukan pilihan hitam putih, mamon atau Allah, harta atau Allah. Tapi ini sebenarnya merupakan sebuah prioritas. Apa yang aku prioritaskan dalam hidupku? Allah atau harta? Tentu yang dikehendaki Allah lah yang menjadi prioritas. Seperti yang difirmankan Tuhan sendiri, carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu sekarang mengapa seolah-olah Tuhan, kalau kita baca kitab Injil, tidak pro dengan kekayaan? Tidak pro dengan orang kaya? Sebenarnya ya tidak demikian. Bahkan Tuhan tidak menghendaki umatnya itu menderita. Tidak menghendaki umatnya sengsara. Bahkan bagi para pemalas yang tidak mau mencari harta benda, Tuhan mengatakan di Amsal tadi, lihatlah semut itu. Ia selalu bekerja keras siang dan malam untuk mengumpulkan roti. Di sini Bapak Ibu, yang dikritik dalam kitab suci, dalam firman Tuhan, bukan orang kayanya, bukan kekayaannya, tapi bagaimana caranya menjadi kaya. Dari mana kekayaan itu dan bagaimana kekayaan itu dihasilkan. Apa yang diberitakan kitab Amos Bapak Ibu, tentang penindasan bagi orang-orang bodoh, orang-orang miskin, di mana mereka itu sebagai objek akal-akalan dari orang pandai dan kaya, itu benar-benar terjadi. Mereka diakali kalau membeli beras ya kasih beras yang jelek, timbangannya juga diakali dengan akal-akalan. Mereka memeras. Bahkan zaman Tuhan Yesus, orang-orang kaya kebanyakan itu dihasilkan dari meminjamkan uang dengan riba yang begitu mencekik. Dan itu masih ditambah oleh pegawai-pegawainya yang disebut bendahara tadi. Biasanya dia menambahi, kalau tuannya memberi bunga 20%, dia tambahlah 10%. Jadi 30%. Begitu berat mereka ini. Dan hal-hal seperti inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dikatakan di Amos tadi, praktek seperti ini akan selalu diingat oleh Tuhan. Akan selalu diingat oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendakinya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan malu menjadi kaya. Jangan takut menjadi kaya. Asalkan kita memperoleh kekayaan itu dengan jalan yang lurus. Bukan jalan yang bengkok kiri, bengkok kanan. Asalkan kita memperoleh dari norma-norma dan firman-firman. Banggalah kita menjadi orang kaya. Bahkan Tuhan menghendaki umatnya dengan berlelah-lelah untuk mencari. Jangan takut, jangan malu menjadi orang kaya. Asalkan dengan kekayaan ini menjadi alat kita bisa membantu sesama kita yang membutuhkan. Asalkan dengan kekayaan ini tidak menjadi sekat dan penghambat kita sampai kepada Allah.
Tapi justru sebaliknya, dengan kekayaan kita itu, kita berjumpa dengan Dia. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Itulah kekayaan yang bermakna bagi hidup kita dan di hadapan Tuhan. Lalu sekarang masalah yang tadi, pertanyaan tadi, mengapa bendahara yang tidak jujur ini seolah-olah menjadi model dan dipuji? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu sebenarnya bendahara ini setelah tahu ia salah, ia mengalami sebuah perubahan dalam sikap yang luar biasa tentang harta bendanya. Dia tidak lagi pro dengan tuanya orang kaya yang serakah itu, tapi ia pro dengan orang-orang miskin yang tercekik itu. Sehingga ia memotong, jadi orang-orang ini tidak dipotong, tidak boleh tidak berhutang ya, tapi tetap berhutang, tapi dengan porsi yang sebenarnya. Artinya mungkin potongan-potongan itu merupakan bunga-bunga yang luar biasa itu. Kalau bisa kita bandingkan, ini semacam atau seperti Sakeus. Ketika ia berjumpa dengan Tuhan, ia bertobat. Dan ia mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, separuh dari hartaku akan aku bagikan kepada mereka yang miskin. Dan jika ada orang yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Jadi Bapak Ibu, jangan takut menjadi kaya. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapannya. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 279 ayat 1 dan 3. Semua orang ingin kebenaran. Jemaat dimohon untuk berdiri.
Bersama seluruh orang percaya di seluruh dunia, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika pada petang hari ini, di hari Sabat-Mu yang indah, Engkau masih memberi waktu bagi kami untuk boleh bersama-sama mengalami pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan dalam ibadah ini. Kami boleh memuji, kami boleh berdoa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sempurnakan semua ini sehingga menjadi kekuatan lahir batin kami. Kami berdoa bagi seluruh kehidupan warga jemaat Tuhan yang ada di GKJW Jemaat Malang ini. Satu persatu Engkau hadir melawat mereka. Engkau dengarkan doa-doa mereka. Engkau dengarkan harapan-harapan mereka. Dan Engkau berkati sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Mereka yang kekurangan, Tuhan beri kecukupan. Mereka yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Mereka yang putus asa, Tuhan beri pengharapan. Mereka yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Secara khusus kami doakan Ibu Bapak Matsari, Ibu Puji Rahayu, Bapak Ibu Sadu Sumanto, Bapak Rujito DM, Bapak Ibu Suwandi, Ibu Rusmini Saiman, Bapak Karyawan, Bapak Maridi, Bapak Ibu Sader Mosir, Ibu Clara Martiana Subandi, Bapak Waluyo Santoso, Ibu Sukat Minah, Bapak Pitono, Ibu Tati Isman, Bapak Rasid Siswanto, Ibu Sih Tinampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, dan yang lain-lain yang kami tidak tahu satu persatu. Hadirlah dan jamalah sakit penyakit mereka, karena kami selalu yakin bahwa di hadapan Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan, kami juga doakan para pelayan, baik pendeta jemaat bersama dengan keluarganya, baik para penatua diaken, baik para pelayan di komisi, di kelompok, di wilayah, song leader, pianis, organis, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Engkau berkati. Berikan mereka kekuatan dan hikmat, sehingga melalui jerih payah mereka gereja-Mu semakin dibangun, semakin dewasa, dan mampu menjadi saksi-saksi-Mu bahwa Engkaulah Allah sumber kehidupan ini. Tuhan, tak lupa kami juga doakan program-program yang sudah diputuskan, program-program yang harus dijalankan, baik itu di bidang teologi, kesaksian, persekutuan, pelayanan, penata layanan, sehingga semua berjalan dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Tak lupa kami berdoa
bagi negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Engkau tahu Tuhan, banyak masalah yang kami hadapi, entah itu di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang yang lain-lain. Kami serahkan semua ke tangan Tuhan. Engkau sendiri memberi kekuatan, kejujuran, kemampuan bagi para pemimpin bangsa kami, presiden, para menteri, para pejabat, militer, non-militer, di pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan berkati, sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan bersama dengan kami semua membangun negeri kami, Indonesia ini. Tuhan, demikian doa-doa kami. Doa yang tak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda ungkapan syukur atas kasih karunia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudaraku, kasih penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikannya itu, marilah kita mengucap syukur dalam bentuk persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing, dengan mendasarinya dari Mazmur 30, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Firman Tuhan demikian: Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita,
kita pujikan Kidung Jemaat 450 baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala Sejemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda ungkapan syukur kami atas kasih karunia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan dan memberkati persembahan ini agar boleh menjadi sarana pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah GKJW Jemaat Malang di tempat ini dan juga menjadi sarana untuk pelayanan firman Tuhan. Kami serahkan tangan-tangan yang Tuhan percaya untuk mengelolanya. Kiranya Tuhan urapi mereka dengan hikmat dan pengertian-Mu. Mereka boleh mengelola persembahan ini dengan penuh kasih karunia, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami sekalian, kiranya Tuhan juga mengurapi kami dengan hikmat dan pengertian-Mu. Kami boleh mempergunakan semua berkat Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan biarlah seluruh kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Kita jalani hidup sehari-hari dengan selalu setia menjalankan firman-Nya dan selalu mengucap syukur. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 436 ayat 1 dan 2. Selalu bertekun
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil saat teduh dan menerima berkat. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa memberkati, menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.